Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pengurus masjid, syuhada dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hai manusia, berbekallah kamu kata Allah, maka bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni, maka bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai pemikiran. Seakan ayat ini menyinggung kita semua, menyindir kita semua. Apabila kita tidak bertakwa kepadanya, mafhum mukhalafah daripada ayat ini, pemahaman terbalik daripada ayat ini, apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mempunyai pemikiran. Para jamaah Jumat, para jamaah subuh Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa PPKM sekarang ini tentunya merupakan hal yang berat buat kita semua. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini semua, tentu ada hikmah di dalamnya. Selain itu juga menjadi ujian buat kita selaku umat Islam, selaku umat yang percaya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Akan kami uji, akan kami coba kamu semua dengan sesuatu berbentuk rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berbahagialah bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina iza asabathum musibah, yang apabila mengenai kepada mereka musibah, mereka berkata semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tentu
ayat ini sangatlah mengembirakan bagi kita, bagi seorang muslim yang betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan-balasan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa keselamatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia beriman, dia ditinggalkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua dengan ujian-ujian yang pantas buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Dan kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami mengetahui siapa yang betul-betul berjihad, betul-betul berjuang di jalan kami, dan siapa yang bersabar. Hadirin jamaah Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suasana yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita semua untuk kembali kepadanya, untuk banyak-banyak beristighfar kepadanya, supaya Allah Subhanahu wa taala kirimkan rahmatnya. Dalam surah Hud ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ila Allah yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Hai kaumku, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan air rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kekuatanmu dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berpaling sambil berbuat maksiat, sambil melakukan suatu kesalahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu musibah-musibah ini terjadi, banyak hal, banyak kesalahan-kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada mereka selama engkau ada di situ, wahai Muhammad. Dan keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab selama mereka beristighfar, selama mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada kita selama kita taat kepadanya, selama kita patuh kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang telah berbuat maksiat atau kesalahan atau menzolimi diri mereka,
mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta ampun karena dosa-dosanya, dan tiada yang maha pengampun kecuali Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak berulang-ulang memperbuat perbuatan tersebut. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Bagi mereka pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan surga, wa jannatin tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di dalamnya atau di bawahnya sungai-sungai yang indah, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Bahagialah bagi orang-orang yang betul-betul beramal soleh. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa surganya. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka yang berkata, Allah Tuhan kami, Allah Tuhan yang telah menciptakan kita semua, kemudian mereka istiqamah dalam amal mereka, istiqamah dalam zikir mereka, istiqamah dalam salat mereka, istiqamah dalam perbuatan-perbuatan baik. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, kalau kita pelajar bab sorof, tatanazzal ini binanya atau tujuan daripada membuat kalimat tatanazzal ini menjadi kalimat sighatul mubalaghah. Dari nazzala tatanazzalu. Jadi kalimat ini jelas menunjukkan banyaknya malaikat-malaikat yang turun kepada kita. Bukan satu malaikat, tatanazzal. Kalau nazzala, banyak malaikat yang turun. Tatanazzal, lebih banyak lagi. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat-malaikat kepada kita semua. Alla takhafu, janganlah kita merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kita merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, jangankan kemenangan di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira bahwasanya mereka diberikan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dunia, kata Nabi, lau kanad dunya janaha ba'udah ma saqal kafir surbata ma'in. Andai kata dunia ini seberat sayap nyamuk saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang kafir seteguk air. Intinya karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami sebagai wali kalian, kami sebagai penolong kalian fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Andai kita betul-betul istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita minta. Janji Allah Subhanahu wa taala tentu tidak Allah khianati, karena Allah Subhanahu wa taala innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji-janjinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sekaligus
nasihat buat diri saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.